bicara soal baik perdata maupun pidana perlu menjadi perhatian kita secara serius. Pembahasannya kalau di kalangan pemerintah sulit, memang hukum acara pidana bisa kita pahami antara penegak hukum. Biasalah saling berebut kaplingnya. Saya kira memang ini perlu, tetapi demi kepentingan rakyat, hak asasi manusia, perlindungan dan due proses yang baik dalam penegakan hukum menjadi sangat penting. Jadi selama memimpin balik tentu Pak Menteri pahamlah itu. Jadi saya berharap demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya tahu sudah lama di sana, saya hanya menitip pesan. Kewenangan ada di tangan Pak Menteri. Penempatan di dua tempat yang menurut saya semua penting. Di Direktorat Jenderal AHU, di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal AHU itu boleh saya katakan sangat luas. Sekarang dipecah, ada badan usaha, ada Central Authority, ada badan usaha, ada juga satu lagi Direktur Perdata yang menyangkut notaris dan lain-lain. Di pertama dulu ada banyak pending matters mengenai perjanjian mutual legal assistance dengan Polandia, dan saya juga menitip pesan perjuangan kita dengan Inggris tentang gugatan kita. Saya kira Dirjen tahu, gugatan kita sejak dulu tentang perjuangan kita mengambil share dari apa yang diperoleh oleh Garuda, oleh Inggris dalam deferred prosecution agreement. Ini saya kira perlu ditindaklanjuti karena sangat merugikan kita. Sangat lama kita meyakinkan pemerintah Inggris soal ini. Dan banyak perjanjian-perjanjian bilateral yang barangkali MLA yang perlu disegera ditindaklanjuti. Juga di AHU itu, ini soal badan usaha dan apa ini, buka blokir dan tutup blokir. Kalau orangnya Pak Menteri agak bisa disetir-setir, itu malah petaka. Saya paham benar, saya selalu mengarahkan Pak Dirjen, kadang-kadang memang kita berhadapan dengan permintaan-permintaan berat. Saya pernah menolak permintaan Komisi 3, beberapa orang-orang. Kalau tidak prosedur, goyang-goyang imannya, ini persoalan ini. Maka menitipkan orang-orang yang betul kredibel, punya pengetahuan yang luas. Sekarang ini menyangkut Central Authority, perjanjian internasional, hubungan internasional, di AHU ini sangat besar sekali. Maka menempatkan orang yang tidak punya integriti atau rawan begitu, itu sangat, dan tidak mempunyai kedalaman pengetahuan dalam soal notaris juga, ini menjadi persoalan nanti. Saya hanya mengingatkan saja kepada Pak Menteri sebagai sahabat lama. Karena AHU ini betul-betul banyak pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan. Kalau soal partai politik itu biarlah, itu urusan, ada politiknya lah itu Pak Menteri paham, bisa berselancar di situ. Tapi soal Central Authority, soal pengelolaan badan usaha, yayasan-yayasan, pertengkaran badan yayasan, sekali kita tidak objektif, itu akan menimbulkan persoalan-persoalan besar. Maka diperlukan orang-orang yang berintegritas. Bagaimanapun biasanya saya mengalami, itu biasanya yang bertarung kadang-kadang antara, kalau di kami di Medan dikatakan antara gajah toba. Bangsa yang sana lari ke sini, yang sana lari ke sini, kita kejepit di tengah. Tetapi once you stick to the rules, then you'll be okay with that. Jadi saya memberi perhatian yang serius soal ini. Pengalaman saya selama 9 tahun, 9 bulan, 99, angka yang baik. Jadi itu satu. Di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual saya menitipkan tindak lanjut traktat yang baru disepakati
sebuah perjuangan panjang negara-negara berkembang. Kita putuskan beberapa waktu yang lalu, saya menandatanganinya dengan Dirjen WIPO, satu perjuangan panjang sampai 20 tahun tentang genetic resources, traditional knowledge, and related to traditional knowledge. Ini tinggal ratifikasi dari kita. Karena ini menyangkut flora, fauna dari bangsa kita yang perlindungan kekayaan intelektualnya menjadi sangat penting. Kerjasama dengan BRIN, karena saya tahu BRIN telah mendaftarkan plasma nutfah Indonesia ratusan ribu atau jutaan barangkali.